Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita harus tetap bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Tuhan kita semua atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu sekalipun melalui YouTube ini. Dan sahabat-sahabat sekalian, ini video pertama saya di YouTube ya. Saya nggak tahu apakah ini jadi bagus atau tidak, tetapi mudah-mudahan ini secara konten kita bisa mendapatkan nilai ya, mendapatkan sisi-sisi yang lebih bisa diambil manfaatnya. Judul kontennya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kalau kita semua ditanya apakah kita ingin menjadi orang yang lebih baik ya, tentu pasti jawabannya adalah kita ingin sekali menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan kalau kita tanya kepada orang yang mohon maaf misalnya dia suka mabuk-mabukan, ya suka berjudi atau melakukan keburukan-keburukan lainnya, kalau kita tanya, mau nggak kamu menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi lebih baik lagi? Pasti jawabannya pasti mau gitu. Pasti ingin menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi bagaimana? Harus seperti apa? Pertanyaan yang juga banyak muncul. Saya ingin baik, tapi harus gimana caranya? Tapi di pertemuan kita mungkin ada satu mendasar yang barangkali kita bisa mengawali diri kita menjadi lebih baik lagi. Apa itu? Dalam layar ini bisa kelihatan nih. Dari mana kita harus memulai menjadi orang yang lebih baik lagi? Dari niat kita. Niat kita harus keras sekali ingin menjadi lebih baik lagi. Tapi untuk siapa kita berubah? Untuk siapa kita menjadi lebih baik lagi? Ini juga pertanyaan penting. Kita ingin lebih baik, niat kita kuat, keras, ingin menjadi lebih baik, tapi untuk siapa kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi? Nabi ngajarin sama kita tentang niat ini. Ya, ngajarin tuh. Ada di dalam sebuah hadis, ya dalam kumpulan hadis, ya di hadis Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam Nawawi. Di dalam hadis yang pertama, bab niat, ya bab ikhlas, ya itu Nabi ngajarin kepada kita sebuah hadis, yang hadis ini sebetulnya menceritakan sebuah peristiwa pada saat Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, di dalam hadis ini Nabi ngajarin kita tentang sebuah niat. Tadi ya, seperti yang disebutkan ya, bahwa hadis ini menceritakan sebuah peristiwa pada saat Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi bersabda begini, An Amiril Mukminin Abdi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang sangat masyhur sekali, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita juga sudah hafal tentang ini. Tetapi ini harus jadi satu pengetahuan yang penting buat kita tentang sebuah niat, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya awim ro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apa kata Nabi ya tentang hadis ini? Nabi ngajarin kita bahwa sesungguhnya innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niatnya. Dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya. Sesungguhnya sekali lagi kita tekankan di sini, amal itu hanyalah beserta niatnya. Dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa-apa yang ia inginkan. Jadi hadis ini komentar Nabi terhadap salah seorang sahabat, seorang laki-laki yang berhijrah ya dari Mekah ke Madinah, tetapi dia tidak mencari keutamaan hijrah. Padahal keutamaan hijrah itu kan sangat luar biasa. Ternyata dia mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya, ya, yang namanya Ummu Qais. Nah, jadi dari hadis ini, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena ternyata hadis ini ya berisikan sesuatu yang sangat amat penting di dalam Islam ya, tentang niat dan ikhlas. Amal harus ada niatnya, niat harus ada keikhlasannya agar diterima. Kalau amal tidak ada niatnya, ya tidak jadi apa-apa, hanya sekedar aktivitas saja. Tidak ada nilai yang terkandung, tidak ada nilai apa yang bisa diambil, nggak ada ruhnya. Mungkin sholat kita sama gerakannya, dari niat, takbiratul ikhram, kemudian salam. Tapi apakah niatnya seperti apa? Kita nggak pernah tahu kan niat seseorang. Niat itu hanya kita yang tahu, Allah yang tahu. Sehingga kita lah yang harus meluruskannya, membersihkannya, mengikhlaskannya. Itu harus kita yang tahu. Teman-teman belajar untuk apa? Apakah hanya untuk mencari pengetahuan saja? Ingin menjadi orang yang cerdas saja? Ingin jadi orang yang pintar saja? Ingin hanya sekedar dapat nilai bagus saja? Ya pasti dapat. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau kita belajar karena ingin dapat nilai bagusnya dapat. Kalau kita kuliah rajin niatnya untuk dapat nilai A, maka nilai A-nya bakal dapat. Tapi masalahnya apakah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal kita itu kemudian mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu, karena tergantung niat kita untuk apa. Nah, ini jadi penting teman-teman sekalian untuk kita pahami tentang niat ini. Ya. Yang kedua, hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk membedakan ya, atau tamyiz status hukum amal seseorang. Apakah dia adalah kebiasaan atau adat, apakah dia adalah juga sebagai sebuah ibadah. Nah, contoh di dalam layar ini adalah setiap hari kita lakukan. Ya. Kalau kita makan 3 kali sehari misalnya, pagi kita makan, aktivitas kita makan sama gitu ya, masukin ke mulut pakai tangan, seterusnya ya. Minum juga demikian. Tapi apakah itu jadi satu kebiasaan saja atau juga itu dijadikan sebuah amal soleh sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagai sebuah kebiasaan ya perut kita akan kenyang. Semua kita kalau makan minum kenyang. Gitu. Tapi apakah kita makan dan minum selain kenyang, apakah itu bisa dinilai sebagai sebuah ibadah? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Selain kenyang dan minum kita dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang dinilai oleh sebagai sebuah amal soleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah ibadah. Ya. Karena makan minumnya kita tidak hanya sekedar makan dan minum, tidak hanya untuk mengenyangkan perut. Tetapi pada saat kita kenyang, pada saat kita haus dahaga kita hilang, maka senantiasa yang kita lakukan adalah kita berenergi kembali dan dalam rangka untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini menegaskan betapa pentingnya ikhlasun niyah. Sebab ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh. Sebagaimana yang diketahui, ya, bahwa bahkan amal yang tidak dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, ya, baik karena ingin dipuji, ingin ketenaran, ingin harta dunia, dan semisalnya akan membuat pelakunya menjadi celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud, ya. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah
mereka kerjakan. Quran surat Hud, surat ke-11 ayat 15 sampai ayat ke-16. Ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sekedar hanya ingin mendapatkan dunia, dapat ketenaran, ingin mendapatkan, kalau kita di kampus hanya belajarnya hanya ingin dapat nilai A saja, ingin hanya sekedar dapat jaringan aja, ingin jaringan sesama teman, memperluas teman dan seterusnya, tapi di dalamnya kita tidak memasukkan nilai-nilai eh, nilai-nilai tentang keakhiratan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu yang kita dapatkan adalah balasan-balasan keduniawian saja. Ya, oleh karena itu sebetulnya pentingnya niat dan keikhlasan itu sebetulnya menjadi sangat-sangat darurat dalam aktivitas kita sehari-hari. Makanya memperbaharui niat setiap saat, ya. Pas mau beramal, maka harus ada niatnya. Kita berniat untuk apa? Kita sholat, niat kita untuk apa sholat? Untuk siapa? Ya, kita sholat ya dengan sesungguh-sungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, dengan belajarnya kita bertambah pintar, kita bertambah cerdas, dan dengan pintar kecerdasan itu apa kita jadikan itu sebagai sebuah nilai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dapat nilai A, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat misalnya kita juga mendapat nilai yang tidak kita inginkan, kita tetap bersabar. Yang penting bagi kita adalah apa amal yang sudah kita lakukan, sudah benar kita lakukan, niat sudah kita luruskan, ikhtiar maksimal sudah kita kerjakan, apapun hasilnya itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berikhtiar melakukan yang terbaik dalam setiap amal-amal kita. Ya, makanya pentingnya niat dan keikhlasan ya sebagai penjelas tentang pentingnya niat ini, ya, makanya ada hadis-hadis Nabi ya yang juga bisa kita rangkum. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat bangun untuk melaksanakan sholat di malam hari, lalu dia tertidur sampai subuh, maka akan dituliskan baginya pahala apa yang telah ia niatkan. Dan tidurnya itu merupakan sedekah untuknya dari rohnya. Jadi niat saja itu sudah mendatangkan keberkahan dari Allah, sudah mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita amalkan. Dalam hadis ini kan disampaikan pada saat dia mendatangi tempat tidur, kita mau tidur, kemudian kita berniat ingin bangun di sepertiga malam, kita ingin sholat malam, tapi ternyata misalnya tidak terjadi, maka sesungguhnya niat yang kita lakukan ya untuk sholat malam di sepertiga malam itu Allah sudah memberikan pahalanya untuk kita semua. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu motivasi buat kita untuk senantiasa beramal soleh, ya, melakukan aktivitas kegiatan, ya, apapun itu. Kalau teman-teman adalah seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa muslim yang niat ke kampus, niat belajar, niat kuliah, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua dan kita menjadi seorang muslim yang cendekia, yang juga memahami bahwa tidak hanya kecerdasan yang utama, tetapi juga kita menjadikan kecerdasan kita, kepintaran kita, berikhtiar kita, belajar kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.